Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 4 bersama Ibu Made. Sudah siap untuk belajar? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 2. Setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Peristiwa pembacaan teks proklamasi dilakukan Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Dari peristiwa tersebut, tentu kita dapat memaknainya sebagai peristiwa besar dan bersejarah. Oleh karena itu, kita harus tahu isi teks proklamasi. Kita bisa mencari informasi teks proklamasi dengan membaca. Membaca adalah kegiatan yang menghasilkan informasi dan menambah wawasan. Ini adalah gambar Soekarno sedang membacakan teks proklamasi didampingi oleh Muhammad Hatta yang menggunakan kacamata. Ya. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, setelah membaca bacaan ini, sekarang anak-anak, peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa, di mana, siapa, mengapa, berapa, dan bagaimana. Tugas anak-anak yaitu membuat pertanyaan terkait dengan bacaan yang sudah dibaca tadi. Mengerti ya anak-anak? Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini terlihat bahwa di sana ada yang beragama Muslim, ada yang memiliki rambut keriting, ada yang rambutnya lurus, kulitnya agak gelap, kulitnya putih, tapi mereka bermain bersama-sama, ya. Permainan yang ada pada gambar itu termasuk permainan tradisional Rangku Alu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Setelah memperhatikan gambar, nilai persatuan dan kesatuan. Manusia disebut makhluk sosial karena mereka tidak bisa hidup sendiri. Melakukan pekerjaan bersama-sama di suatu masyarakat dengan menerapkan sikap gotong royong. Gotong royong dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan tentunya pekerjaan menjadi ringan. Dengan gotong royong, pekerjaan seberat apapun terasa ringan dan pekerjaan cepat selesai. Itulah makna penting persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam sikap menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme.
Sekarang anak-anak perhatikan ada 4 gambar ini. Nah, yang mana termasuk sikap persatuan di rumah, kemudian sikap persatuan dan kesatuan di dalam sekolah, atau sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Sekarang Ibu jelaskan ya. Gambar 1 ini, yang ini, persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Nah, ini contohnya membersihkan lingkungan rumah. Itu persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Ini contohnya membersihkan lingkungan tempat tinggal. Ada yang membersihkan got, ada yang mengganti lampu taman ya. Ini merupakan contoh sikap persatuan di masyarakat. Kemudian ini menjaga kelas tetap bersih. Contoh sikap persatuan dan kesatuan di dalam kelas atau di sekolah. Ya. Kalau yang ini, menjenguk teman yang sedang sakit, merupakan contoh sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Ya. Nanti anak-anak bisa pelajari lagi lebih banyak contoh persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan anak-anak, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.